belakangan ini banyak berita yang kurang bagus. Mulai dari rupiah melemah, harga pertamax naik, bahkan PHK di mana-mana. Tapi pertanyaannya, apa sih yang harus kita lakuin? Apakah harus membentak atau menyalahkan pemerintah? Ataukah kita menyalahkan diri sendiri? Atau kita harus netral? Gak menyalahkan pemerintah, tapi juga agak menyalahkan diri sendiri. Video ini pure sharing dari gue pribadi, dan mohon maaf kalau misalkan video ini tuh gak sesuai dengan topik yang bisa kita bahas. Mungkin selanjutnya kita bakal membahas sesuai bidang yang gue minati. Oke, kita masuk chapter 1. Awal dari semua ini. Mungkin kita sering bertanya, kenapa manusia itu selalu punya masalah? Ya jawabannya simpel, karena kita tahu kita hidup di dunia ini gak selama-lamanya dan kita punya Tuhan. Begitu kita punya masalah, kita langsung ingat bahwa di atas langit pasti ada langit. Bahwa kita sadar manusia itu makhluk yang lemah. Sekalipun kita diberi akal yang cerdas, kalau manusia diberi satu aja penyakit atau masalah, mereka langsung ngeluh. Kenapa itu bisa terjadi? Ya karena biar kita sadar, biar kita nggak sombong pada apa yang kita miliki sama ini. Harta, jabatan, atau bahkan anak yang kita miliki. Ketika kita ada masalah, itu menunjukkan atau itu bahkan menjadi penawar agar kita nggak sombong atau arogan dan kita nggak berlebihan terhadap manusia lain. Tapi mungkin ada bertanya juga, gimana cara kita menyikapi masalah ini? Yang pertama mungkin nggak semua orang, ya mungkin ada orang yang bisa bersabar, namun selain ada juga orang yang bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena ketika orang itu ditimpa suatu masalah, bersyukurnya dia nggak ditimpa masalah yang jauh lebih berat darinya. Dan itu sih sebenarnya sebuah nikmat juga. Nah, kalau kita tarik ke Indonesia ini, mungkin kita banyak banget alami masalah. Mulai dari harga bahan-bahan naik, harga pertamax naik, atau mungkin juga tabungan kelas menengah ke bawah itu makin merosot. Tapi bersyukurnya kita nggak mengalami masalah yang jauh lebih berat di negara-negara lainnya. Ya kita tahu lah kayak negara mungkin Afrika, Sudan, atau bahkan negara Timur Tengah lainnya yang mereka sampai saat ini masih mengalami ketidaktenangan dalam hidup. Dan coba lo bayangin, lo mending punya duit 1 miliar tapi gak tenang, apa lo mending punya duit 10 juta tapi lo tenang? Tulis sama kalian di kolom komentar. Kita masuk chapter selanjutnya. Siapa yang salah? Sekarang pertanyaan besarnya, apakah Indonesia yang kurang maksimal memperlakukan rakyatnya dengan baik, atau kita sebagai rakyatnya yang kurang bersyukur terhadap apa yang dikasih oleh pemerintah? Ya meskipun jawabannya nggak sesimpel apa yang gua pikir, tapi mungkin kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dari yang gua perhatiin, kemarin ketika terjadi demo di daerah HI atau Jakarta lah kurang lebih, menurut gue pribadi ya, demo itu gue gak 100% demo itu benar. Tapi gue juga gak 100% setuju kalau demo itu ditiadakan. Jawabannya kita harus tahu apa arti kata demo itu sendiri. Kalau misalkan yang maksud demo itu adalah kita menyampaikan aspirasi, kita menyampaikan atau melontarkan pendapat dan saran kepada para pemerintah dan pemangku jabatan, maka itu adalah sesuatu yang bagus dan banyak itu harus selalu didorong oleh masyarakat kita. Tapi kalau misalkan yang maksud di demo itu adalah kita memberontak, kita mencela, atau bahkan kemarin sempat ada yang menjarah sekalipun, maka itu jauh banget dari apa yang menjadi tujuan demokrasi atau demo itu sendiri. Ya gimana caranya kita bisa menghasilkan output yang bagus kalau misalkan infonya aja itu kurang baik? Ya meskipun ya gua sadar gak semua orang bisa menerima ini, tapi setidaknya kita bisa melakukan hal-hal yang jauh lebih positif daripada kita harus demo turun di lapangan dan mencela pemerintah. Kalau misalkan ada orang yang protes, banyak koruptor di sini, banyak orang yang miskin dan lain segala macam. Mungkin kalau misalkan lo tinggal di Dubai, lo juga bakal ngerasain masalah baru, yaitu apa? Gaya hidup. Kan ada kaidahnya. Semakin maju sebuah negara, maka gaya hidupnya juga bakal semakin tinggi. Begitu juga kalau lo tinggal di negara manapun. Pada intinya, kalau kita selalu melihat objek itu, kita gak bakal habis untuk mencela pemerintah. Karena dimanapun kita berada, pasti ada yang namanya kekurangan dari pemerintah tersebut. Ya, yang harus kita lakukan atau kita sikapi adalah gak harus memberontak atau mencela pemerintah, tapi mungkin di sisi lain juga kita harus berusaha agar mencari jalan keluar setiap permasalahan ini. Oke, kita masuk chapter berikutnya. Gimana sikap sebagai seorang laki-laki? Nah, sekarang kita bakal fokus pada laki-laki. Terlebih lagi ya, karena kita nih yang paling banyak memimpin. Setidaknya kita memimpin sebuah keluarga. Nah, kalau misalkan lo semua atau gue sering ngalamin masalah, entah itu kita belum dapat pekerjaan, atau kita belum dapat kampus yang kita pengen, atau mungkin kita belum mencapai target-target lainnya. Dan pertanyaannya, gimana sikap kita? Nah, kita harus berada di tengah-tengah. Kita nggak boleh terlalu lalai atau berleha, tapi di sisi lain,
kita juga nggak boleh yang namanya terlalu panik. Kenapa dua hal yang penting? Oke, gue jelasin. Oke, pertama, kita nggak boleh terlalu lalai. Kenapa ini bahaya? Kalau misalkan gini nih, gue mau masuk kampus Harvard, tapi gue gak persiapan bahasa Inggrisnya, gue gak persiapan kursusnya, atau gue juga gak persiapan cara berpikir dan melatih logik gue ketika pengen masuk Harvard. Tiba-tiba minggu depan mereka buka pendaftaran dan full beasiswa bagi masyarakat Indonesia. Nah, gue yakin 90% lo gak bakal dapat kesempatan tadi karena lo memang gak ada persiapannya, dan ini juga akan merugikan diri lo karena kehilangan opportunity ketika opportunity itu datang sendiri. Ya sebenarnya rezeki itu menurut gue ada dua ya. Memang rezeki itu dari Allah, tapi setidaknya kita bisa membaginya menjadi dua hal. Pertama, belum waktunya secara mutlak. Maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan lo udah persiapan, lo udah melatih diri lo untuk maksimal, tapi kalau misalkan memang belum waktunya, lo gak bakal dapat rezeki tersebut. Dan yang kedua, dan mungkin banyak nih orang yang kurang perhatiin, yaitu ketika rezeki atau opportunity datang sendiri, tapi lo nggak atau kurang persiapan di hal tersebut, maka rezeki ini bakal hilang sendiri karena mungkin waktunya udah, tapi karena lo belum siap, jadi rezeki itu nggak sampai ke lo. Oke, yang kedua, lo nggak boleh terlalu panik. Kenapa ini nggak boleh? Karena ketika lo terlalu panik, lo bakal bikin orang sekitar lo panik, keluarga lo, istri lo, anak-anak lo, atau kalau lo jadi bos sebuah perusahaan, lo bakal bikin panik bawahan lo dan rekan kerja lo. Dan ketika mereka panik, mereka bakal susah untuk berpikir fokus, mereka bakal susah menghasilkan ide-ide cemerlang yang mungkin itu bisa menghasilkan kalau lo gak bikin mereka panik. Nah, kita sebagai laki-laki, kita harus berada di tengah antara dua hal ini. Sekarang kita masuk chapter terakhir, solusi dari permasalahan ini. Oke, kita masuk ke chapter terakhir dari video atau sharing kali ini. Kesimpulannya, masalah itu akan selalu ada menghampiri kita. Pada akhirnya, manusia itu hidup dari pindah satu masalah ke masalah lainnya. Tapi yang harus kita perhatikan adalah gimana cara kita menyikapi masalah tersebut. Gimana hubungan kita kepada Sang Pencipta, dan gimana hubungan kita kepada sama makhluk. Kita harus perbaiki dua hubungan ini. Pertama, hubungan kepada Sang Pencipta, dan kedua, hubungan sama makhluk. Dan kalau kita perbaiki dua hubungan ini, insya Allah, lo pasti capai apa yang pengen jadi tujuan lo, dan kalaupun lo punya masalah, lo bakal dapat solusi dari permasalahan tersebut. Terima kasih udah mau dengar sharingan gua ini. Insya Allah selanjutnya kita bakal bahas lagi konten yang lebih menarik tentang haji dan lainnya. Gue Nabil, saying format, share curious. See you the next video.